Bahasa bukan sekadar kumpulan kata atau aturan tata bahasa. Bahasa adalah alat manusia untuk berpikir, berinteraksi, dan membangun budaya. Karena itu, penelitian bahasa tidak hanya mempelajari struktur bahasa, tetapi juga bagaimana bahasa digunakan dalam kehidupan sosial manusia. Dalam penelitian linguistik, khususnya pendekatan kualitatif, terdapat beberapa metode yang digunakan untuk memahami fenomena kebahasaan secara mendalam. Pada video ini kita akan mempelajari 5 jenis penelitian bahasa, yaitu studi kasus, etnografi, grounded theory, fenomenologi, dan analisis konten. Penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena secara mendalam melalui interpretasi makna, pengalaman, dan konteks sosial. Dalam penelitian bahasa, pendekatan ini sangat penting karena bahasa selalu berhubungan dengan manusia, budaya, identitas, dan pengalaman hidup. Oleh karena itu, para peneliti bahasa sering menggunakan beberapa metode penelitian kualitatif untuk memahami fenomena kebahasaan secara lebih komprehensif. Jenis penelitian pertama adalah case study atau studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian yang berfokus pada analisis mendalam terhadap satu unit tertentu, yang disebut sebagai kasus. Kasus tersebut dapat berupa individu, kelompok kecil, atau suatu peristiwa kebahasaan yang unik. Tujuan utama penelitian ini adalah memahami secara detail bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi. Sebagai contoh dalam penelitian bahasa, seorang peneliti dapat meneliti bagaimana seorang anak dengan autisme memperoleh bahasa pertama. Peneliti akan mengamati proses komunikasi anak tersebut, lingkungan sosialnya, serta strategi bahasa yang digunakannya. Dengan demikian, studi kasus memberikan pemahaman yang sangat mendalam terhadap satu fenomena kebahasaan tertentu. Jenis penelitian kedua adalah etnografi. Etnografi merupakan penelitian yang mempelajari bahasa dalam konteks budaya dan kehidupan sosial masyarakat. Dalam metode ini, peneliti biasanya terjun langsung ke lapangan dan melakukan observasi partisipan. Artinya, peneliti ikut terlibat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang diteliti. Sebagai contoh, seorang peneliti dapat mempelajari bagaimana masyarakat suatu suku menggunakan bentuk sapaan dalam interaksi sosial mereka. Melalui penelitian etnografi, peneliti dapat menemukan hubungan antara bahasa dengan nilai budaya, norma sosial, dan pola interaksi masyarakat. Jenis penelitian berikutnya adalah grounded theory. Berbeda dengan penelitian lain yang biasanya menguji teori yang sudah ada, grounded theory justru bertujuan membangun teori baru dari data yang ditemukan di lapangan. Metode ini menggunakan proses induktif, yaitu proses analisis yang bergerak dari data spesifik menuju kesimpulan umum. Dalam penelitian bahasa, misalnya seorang peneliti mengumpulkan ribuan percakapan di media sosial yang mengandung istilah baru atau slang digital. Data tersebut kemudian dianalisis dan dikelompokkan hingga ditemukan pola tertentu. Dari pola tersebut, peneliti dapat merumuskan teori baru mengenai perkembangan bahasa dalam komunikasi digital. Jenis penelitian keempat adalah fenomenologi. Fenomenologi berusaha memahami makna pengalaman hidup seseorang terhadap suatu fenomena. Peneliti ingin mengetahui bagaimana individu merasakan dan memaknai pengalaman tersebut. Dalam penelitian bahasa, fenomenologi dapat digunakan untuk meneliti pengalaman penutur bahasa daerah yang merasa bangga atau justru merasa malu ketika menggunakan bahasa ibunya di lingkungan perkotaan. Peneliti biasanya mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan narasi pengalaman partisipan. Tujuannya adalah menemukan esensi pengalaman kebahasaan yang dirasakan oleh individu. Jenis penelitian yang terakhir adalah konten analisis atau analisis konten. Metode ini digunakan untuk menganalisis isi komunikasi secara sistematis. Objek penelitian dapat berupa teks, berita media, pidato, gambar, audio, maupun video. Dalam penelitian bahasa, analisis konten dapat digunakan untuk mengkaji kata-kata yang sering muncul dalam pidato politik seorang pemimpin. Melalui analisis tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi pola bahasa, tema utama, serta kecenderungan ideologi yang terkandung dalam komunikasi tersebut. Dari pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa penelitian bahasa dalam pendekatan kualitatif memiliki berbagai metode yang dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena kebahasaan secara mendalam. Metode tersebut meliputi studi kasus, etnografi, grounded theory, fenomenologi, dan analisis konten. Setiap metode memiliki fokus dan tujuan yang berbeda,
Namun semuanya bertujuan untuk memahami hubungan antara bahasa, manusia, dan kehidupan sosial. Dengan memilih metode penelitian yang tepat, peneliti bahasa dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena kebahasaan dalam masyarakat.